Oke, kita kasih next ada Mercy Lee. Mercy Lee. Oke. Ini nampak-nampaknya pernah inbox saya, teman-teman. Dia kirim foto baru dibaptis. Ini nampak. Coba kita kasih lagi. Ya, Bang Mercy Lee. Coba silakan nyalakan kamera, Bang. Halo, Ya, dibalik boleh, dulu, boleh. Bang, kameranya, Bang. Dah, malam. Tunggu-tunggu bentar, Bang. Lagi grogi soalnya. Ya, balik, Bang. Kameranya dibalik, Bang. Oke. Oke, Bang Halo, Mercy. selamat malam. Ya, Bang, saya Aduh, tanya baru dulu naik sama ini dari Abang. semalam dari DM nih. Oke. Kenapa? Saya coba ingat-ingat. Kayaknya Abang pernah inbox saya mengenai Abang Iya, baru benar-benar dibaptis benar. ya. Baru minggu kemarin. Baru minggu kemarin dibaptis. Saya Iya, mau tanya benar-benar. dulu, Bang. Baru minggu Sebelumnya kemarin. Abang ini Muslim atau apa? Muslim, Muslim dari kecil Muslim dan dari keluarga itu memang Muslim semuanya. Asli Muslim dari apalagi keluarga Aceh. Mayoritas itu Muslim Oh, semua. Aceh. Oh, Aceh lagi, Aceh lagi. Habis nanti orang Aceh yang Islam. Aduh. Oke, Bang. Coba Bang sapa-sapa dulu Kembali penonton dengan bahasa Aceh, Bang. Sapa-sapa penonton dengan bahasa Aceh. bahasa Acehnya sih lebih ke bahasa Gayo sih. Silakan, coba. Udahlah, nggak usah. Aceh lebih ke Jawa sih, Mas. Maksudnya Acehnya lebih ke Jawa, Gayo. Halo, selamat malam gitu-gitu juga sama aja sih. Supaya kami tahu bahwa Anda orang betul-betul orang Aceh Gayo, coba. Tapi lebih ke suku Jawanya, Pak. Cuman tinggal di mayoritasnya Aceh. Tapi suku Aceh, tidak bisa berbahasa Aceh bisa? Bahasa Acehnya Ada paling kipas Gayo. nggak di Selamat situ malam Bang? Bisa semuanya. dimatikan dulu nggak kipasnya? AC sih. Lagi. Tunggu bentar. Wait. Oke. 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 Coba kami mau tahu kalau Anda memang benar-benar mantan Muslim. Berapa tahun jadi Ya. Muslim Bang? 22 tahun. Oh berarti Abang masih Ini muda jalan ini masih 20. Enggak, 32 tahun. 32 Umur aku tahun. 32. Iya, benar. Oke. Berarti agak-agak seumuran kita dikit Bang. Oke. Benar. Ketika Anda menjadi seorang Muslim, Anda sholat tidak? Sholat 5 waktu, pengajian, bahkan ikut kayak mayoritas grup pengajian gitu. Coba kami pengen dengar. Coba Bang, lantunkan kepada kami ayat-ayat Al-Quran ketika Anda masih Muslim. Al-Quran mungkin ayat kursi ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya budu ma ta'budun. Ya gitulah pokoknya gitu. Kayak uh, Al-Fatihah. Kalau uh, Al-Fatihah sudah lumrah Bang. Coba surat yang lain. Coba ayat kursi. Ayat kursi. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, aku agak grogi sih, serius. Jangan grogi Bang. Tenang. Ya Coba. haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya budu mata budun. Wala antum abiduna ma'bud. Semua serius lagi grogi banget. Bang, banyak yang bilang Anda katanya Oten nyamar. Ada gila. Enggak. Enggak ada Oke. tinggal masuk. Oke, Grogi banget. baiklah. Singkat cerita. Oke. Tapi Anda sholat nih. Coba baca niat sholat gimana? Kalau niat sholat. Sholat apa? Sholat maghrib kah? Sholat subuh? Coba bacaan sholatnya gimana dulu? Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bahasa Arab dong. Bahasa Arabnya ibaratnya aku jarang bahasa Arab, jarang sih. Jadi kayak lebih sama aku kenapa grogi ya? Karena kayak ibaratnya kayak maaf tak ini tentang Yesus ya. Jadi kayak agak seperti lahir kembali. Jujur itu yang aku rasakan Iya, setelah sebelum masuk maksud Islam. gini Bang. Kita akan ke situ. Cuman Hmm, kami perlu mengkonfirmasi dulu apakah Anda ini betul-betul mantan benar, Muslim. Karena di tempat saya ini di Edis TV benar. itu tidak menerima asal-asal pengakuan. Iya, benar. Nah, Ngerti. makanya coba ketika Anda sholat, bisakah Anda ucapkan niat sholat?
bisa. Tapi agak lebih kayak kekunci, paham gak sih? Anda lupa ini. Atau Anda tidak pernah sholat selama Anda dulu masih Muslim? Justru sholat itu bahkan 5 waktu, kayak sholat apapun itu tetap sholat. Cuman kayak seperti selama dalam Muslim itu kayak aku selalu mengikutin gitu kan. Jadi kayak ada yang gimana gitu. Ada yang gimana, maksudnya gimana? Coba saya adukan dulu sama Medi. Ini saya konfirmasi dulu sama, kayaknya satu gelombang nih sama Medi nih. Coba Medi Franstono, silakan Medi, coba nyalakan kamera dulu. Tunggu sebentar. Halo Medi. Ya udah. Medi, coba ini ada Mersili nih, dia ngaku-ngaku mantan Muslim. Kenapa Medi, kamu itu tiap naik tuh malam-malam gelap aja terus, dan kamu pasti selalu lagi terang, begini. Terang. Terus kamu jalan, selalu kamu begitu loh. Coba kamu kalau naik itu beda gitu loh. Selalu kamu lagi gini. Ini kan terang. Terus jalan. Kan ini coba. terang. Emang saya gini, saya pengen kamu konfirmasi dulu bahwa dia ini Muslim sungguhan, mantan Muslim sungguhan atau gadungan. Coba silakan. Oke, saya mau tanya. Anda Muslim, pernah Muslim beneran atau hotelnya mah? Beneran Muslim dari lahir, Bang. Oke. Kalau benar coba yang mudah-mudah aja. Baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Dia jujur ini benar-benar lidah aku memang demi Tuhan ya. Kayak kalau surat Al-Ikhlas tidak hafal sudah ketahuan oten nyamar. Demi Tuhan aku, demi Tuhan Yesus. Surat Al-Ikhlas itu paling pendek loh. Pendek sekali. Di awalnya gimana, Mas? Pasti aku ngerti kalau kalian mengingatkan aku. Itu aja sih. Kul huwallahu ahad. Kapan alatnya? Kapan Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat kok dia tuh, ayo ingat. Coba artinya apa? Jangan artinya kamu juga Medi, kamu pun nggak tahu artinya kok. Gini. Sebentar. Lo artinya. Coba Medi, coba kamu suruh dia baca ayat surat apa Al-Kursi, ayat kursi yang pertama biar dilanjutin sama dia. Coba. Itu terlalu panjang. Nggak apa-apa. Coba Anas tes. Surat Anas. Coba surat Anas bisa. Terlalu panjang itu. Coba surat Anas. Anas aja lah, yang pendek-pendek. Coba Anas. Kul auzubi rabbinas malikinas ilahinas min syarri waswasil khannas. Terus lanjutannya? Terus. Sumpah ini memang agak kayak aku itu memang oten ini masih agak sedikit ini. Tapi gini, kamu jangan bilang juga dia oten karena dia mengerti ayat-ayat. Coba gini, Mercy. Coba Franstono, coba kamu bacakan dulu penggalan surat ayat kursi, coba. Biar dilanjutkan sama dia. Ayat kursi. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la coba. Oke, stop di situ. Coba lanjutin. Allazi yasfa'un illahu bi idzni ya'lamu ma baina aydihim khafa'un wa la yuhituna bi syai'in bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wa ma minas. Tuh kan agak berlibat sah tuh, Muslim. Muslim dia ini Franstono. Oke, Mersili, sebentar. Kami pengen denger cerita nih, Mersili ya. Gini. Begini ya, mungkin kamu punya masa lalu ataupun apa, background seperti apa. Kalau kamu betul-betul datang kepada Tuhan Yesus untuk bertobat dan hidup baru, pastilah Tuhan Yesus akan terbuka tangannya untuk menerima. Yang mau saya tanya begini, apa yang membuat kamu akhirnya meninggalkan agama Islam dan kamu dibaptis kemarin? Kamu kirim foto ke saya mengenai kamu dibaptis, saya lihat kayaknya masih fresh banget, masih baru. Berapa lama yang lalu? Hari Minggu semalam, Bang. Baru saja. Oke, coba ceritakan dulu kenapa kok bisa Anda meninggalkan agama Islam? Kenapa aku meninggalkan agama Islam? Ibaratnya itu memang udah dari kecil itu kayak aku selalu kayak Yesus itu memang dari kecil aku udah menyukain gitu. Tapi aku masih bertahan di jalan sebagai umat Muslim itu. Kalau dari kecil dulu kenapa aku menyukai Yesus itu ibarat mainan dulu pernah kayak kayu-kayuan. Mercy. Kenapa? Saya seorang Muslim aja. Sebentar dulu, Frans, Tono. Yesus dan Isa. Biarkan dulu dia cerita, Tono. Ini kenapa sih kamu potong-potong? Biar selesaikan dulu, silakan selesaikan dulu.
Kenapa? Iya, jadi kayak memang Yesus itu memang udah ada dari benak aku itu dari sejak SD gitu kan, kayak aku sudah menyimpan itu kayak mainan kayu-kayuan itu untuk melambangkan kalung salib, ngebuat salib, dan aku simpan di kamar aku, tapi keluarga aku kayak eh, buang gitu kan. Dan tapi aku nggak tahu ibaratnya Yesus itu udah ada gitu kan. Dengan berjalannya waktu aku SMP gitu kan, baru aku sedikit mengenal teman-teman Yesus, teman-teman orang Kristen gitu kan. Dan aku mengenal teman-teman orang Kristen aku sampai aku dapat dialog atau dapat ajaran dari bahasa Indonesia itu tentang suruh mempraktekkan drama. Dan aku dapat teman itu orang Kristen semua, dan di situ aku sebagai peran untuk memikul salib, tapi dalam hati aku ya ibaratnya biasa aja gitu kan, karena ibaratnya aku toleransinya gitu kan, oh ya nggak apa-apa, demi tugas gitu. Ibaratnya nggak meyakinkan bahwasannya itu Yesus itu udah ada di diri aku gitu. Tapi dengan berjalannya waktu terus masuk SMP gitu lah kan, masuk SMP terus tamat SMA, itu semakin banyak teman-teman Kristen aku, semakin banyak banget. Setelah itu saya untuk mengenal puji-pujian itu kayak kok ngerasa adem, nyaman gitu, ngerasa adem, nyaman, cuman tetap aja kembali kayak oh ini cuman sekedar ibaratnya ya, cuma sekedar ini doang, itu doang gitu kan, kayak memang belum memahamin banget bahwasannya itu Oke, Yesus itu udah ada gitu. puncaknya sampai Anda memutuskan untuk dibaptis apa itu? Puncaknya sebulan sebelum dibaptis. Puncaknya sebulan sebelum dibaptis itu memang aku selama 32 tahun aku menjalankan sebagai umat muslim, aku berdoa, aku sholat, aku tahajud, aku duha, bahkan aku ikut kayak pengajian, dan itu ibaratnya tidak ada rasa segala doa dan sesuatu aku itu eh, terkabul bahasanya ada di dalam Islam. Sampai suatu saat malam itu memang benar-benar aku terpuruk banget, dan terpuruk banget kayak ibaratnya jika masih berdoa kepada Tuhan aku kan yang sebelumnya kan, ya Allah ya Robbi, jika ini jalanku, jika engkau benar-benar ada, tunjukkan jalan hidupku, luruskanlah jalanku, murahkan rezekiku, lancarkan karirku. Aku berdoa sambil menangis, memang sangat terpuruk banget. Ternyata ajan itu semakin lama semakin menjauh. Jadi dari situ aku tetap berdoa lagi kepada Tuhan Yesus. Karena kan sebelumnya aku jadi di dalam malam hari itu aku berdoa di dua Tuhan. Tuhan aku Allah sama Tuhan aku Yesus. Kepada Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, kalau memang benar-benar engkau ada aku sejak kecil, engkau meyakini aku sebagai anakmu, tolong beri petunjukmu, tolong beri perjalananmu, tolong karuniain apapun itu, aku akan mengikut jalanmu Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba itu memang dari keajaban Yesus, aku nggak bohong, nggak apa, tibalah cahaya, dan Yesus itu menyambutku dalam posisi aku menangis, dalam aku kayak nggak tentu arah lagi. Itu benar-benar Tuhan Yesus itu ada. Datanglah nak padaku, dia menunjukkan mukanya dan dia merangkul aku kayak seperti aku ada untukmu, aku nyata untukmu, aku benar-benar akan menuntun jalan hidupmu. Di situ aku nangis dan nangis. Kembali lagi aku berdoa kepada Tuhanku yang sebelumnya. Ternyata benar itu azan subuh belum selesai, tapi menjauh. Masih Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu terus semakin jauh. Dan yang semakin dekat itu Tuhan Yesus. Oke, baiklah. Terus aku menangis. Tuhan Yesus karena benar-benar ada. Sampai aku dipeluk. Aku nggak tahu itu dipeluk sama bunda atau siapa. Sampai bilang aku ada untukmu, aku nyata, bener-bener nyata. Aku sampai bermimpi ini lampu atau apa, cahaya apa gitu. Bunda siapa yang meluk, Bang? Ya aku nggak ngerti, aku kurang paham karena kan memang aku nggak ngerti kayak bunda Yesus lah, dalamnya Bunda Maria atau apa gitu kan. Setahu aku sih gitu kan, karena memang di pikiranku kayak dia memelukku dalam kayak ya memang memeluk, tapi aku sambil bercerita gitu. Sampai aku berdoa lagi kepada Bapak Yesus, ini engkau hadir untukku, berilah jalan jika benar-benar engkau ada untukku. Gak lama kemudian aku dimudahkan, besok dimudahkan untuk sampai menuju baptis, dan benar-benar aku untuk menjalankan perintahnya. Sampai dia mengebukakan itu ada di sebuah tempat tinggal aku yang sekarang itu ada gereja Tiberias, dan depannya itu ada
ada masjid. Tapi mata aku setiap lewat tertuju padaku itu cuman gereja, bukan masjid atau hal-hal yang menarik lainnya. Dari situ juga aku kayak memang rasa panggilan hati itu memang aku akuin memang itu dari sejak kecil itu ada gitu. Cuman ibaratnya aku baru meyakinin eh, bahwasanya dan Yesus itu ada di saat ini. Dia Tapi gini Bang Mersili. Orang tua Muslim dua-duanya. Muslim dua-duanya dari 100% itu semua keluargaku Muslim. Dan untuk saat ini orang tuaku sedang menangis, sedang terpuruk. Bahkan keluargaku semua kayak udah mengejar aku. Dan di sisi lain Tuhan Yesus itu menguatkanku. Kamu dari dulu hidup sendiri. Kamu bertahan sendiri. Kamu yakinlah. Aku ada untukmu. Percayalah itu. Itu yang aku tanamkan sampai sekarang. Oh ternyata benar seperti itu. Aku Berarti akan masih kehilangan baru banget keluargaku. ya Anda jadi Kristen ya? Baru 3 hari banget. Baru 3 hari. Iya. Buset, baru 3 hari. Tapi kok bisa langsung kirim ke saya foto-foto baptis itu? Memang saya lihat masih fresh banget, masih baru itu Itu baptisnya. ya minggu semalam. Iya, kenapa kok bisa langsung kirimnya ke saya? Itu ada apa jalan ceritanya? Itu jalan ceritanya ibaratnya jadi malam itu kan ketika Tuhan Yesus itu datang kan aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jika benar-benar Engkau menunjukkan diri Kamu ada dan bahkan Tuhan Yesus sudah berkata kepadaku, aku nyata, aku real, aku ada untukmu. Dan disitulah malam itu aku berdoa. Kalau tolong Tuhan Yesus, aku yakin Kamu nama Abah ada. Kamu sudah menunjukkan hal-hal kecil. Kamu sudah menunjukkan dan membuktikan hal-hal yang apa aku pinta. Dan Engkau kali ini menunjukkan orang-orang yang untuk membantu diriku untuk membaptis dan untuk membantu untuk menuju jalanmu. Itu sampai kayak pendeta Marcel juga ngechat aku, kayak Edis ini juga kayak ngundang gitu dan cepet ditangkap gitu. Itu aja sih. Bukan, Aku kok bisa tiba-tiba ada. kirim inbox ke saya itu dari mana jalan ceritanya? Tahu saya dari mana? Sebetulnya jujur aku nggak mengikutin Edis, tapi selama aku beberapa hari ini nonis masuk Kristen, aku itu selalu ngikutin dan belajar tentang Kristen, tentang bagaimana ajarannya, tentang orang-orang Kristen itu seperti apa, seperti itu. Jadi tiba-tiba nongol aja dan tiba-tiba tangan gue dan lidah gue itu kayak nge-DM gitu. Oh, begitu. Jadi Tahu-tahu kayak ketemu ibaratnya siaran ini gitu ya? Jadi kayak ibaratnya Kak, kayak aku itu kayak pingin menyampaikan bahwasanya itu Yesus itu benar-benar ada dibantu dengan Edis seperti itu untuk Oke, menyebarkan baik. bahwasanya Yesus itu ada gitu. Baik, baik, baik. Itu yakin dan itu benar-benar. Sampai semalam juga aku berdoa kepada Tuhan Yesus aku nggak sampai 5 menit dijabah doaku pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, haleluya. Itu benar-benar banget terjadi pada diriku. Baik, baik, baik. Baik ya, walaupun saya melihat ini dalam kacamata saya ya, Mersili ya, karena Anda masih lahir yang maksudnya lahir baru, Anda masih banyak sekali perlu belajar ya. Iya benar-benar. Tetapi yang jelas Anda sudah melakukan satu langkah yang benar, yaitu untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Udah nanti menikah Bang Mercy? Nanti Kenapa? kalau Udah menikah? nanti kalau Udah Anda menikah? terus memang benar-benar ingin mengikut Tuhan Yesus akan Udah menikah merubah apa belum? hidupmu secara 100%. Belum. Makanya ini butuh proses waktu berjalan. Makanya gembalanya itu harus membimbing ya, harus mementori Anda sampai benar-benar mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oke, silakan Frans Tono, silakan. Iya benar. Jadi ibaratnya setelah keajaiban Tuhan Yesus itu dibaptis, kayak ibaratnya benar-benar aku itu kayak bayi yang baru lahir, makanya kayak lidah aku ini kalau untuk bicara tentang lagi kayak terkunci dan kayak ibaratnya aku melangkah untuk ke depan pun kayak Tuhan Yesus itu udah kayak jangan dulu kamu taat dan pelajarin aja Alkitab yang untuk saat ini dipelajarin. Oke, baik. Itu aja sih. Siap. Oke, baik. Coba ya, saya tanya dulu Frans Tono. Silakan Frans Tono. Kita kasih kesempatan dulu dia, silakan. Mau nanya apa? Iya, menurut Oke, apa saya yang mau dia tanya, Bang. ceritakan tadi, apakah Oke, kamu saya mau tanya, Bang menyimpulkan Mercy. bahwa dia itu benar-benar dari Muslim, kemudian dari masuk Kristen? Coba silakan. Saya belum tahu sih, karena walaupun saya sebagai Muslim, saya juga jujur mempelajari kitab Bible gitu, sama seperti orang orang Kristen mungkin mempelajari Islam gitu kan, tidak ada salahnya.
Oke, mencari tetapi kebenaran dari kan. apa yang tadi kamu tes ya, kamu bacain depannya, terus dilanjutin sama dia bisa, Al-Ikhlas dilanjutin bisa, surat apa ayat Saya tidak kursi tahu. bisa dilanjutkan sama dia. Jadi dari situ, kalau saya pribadi nih, saya menyimpulkan dia memang dari tadinya Muslim itu. Cuman memang pendalaman Muslimnya memang mungkin tidak dalam. Seperti itu. Benar-benar, benar. Dan mencoba Mungkin masih ngedalamin, awam. tapi Oh, saya tapi tidak tidak tahu sih. tidak dapat Saya gitu. tidak, jujur ya, saya tidak akan saya tidak akan memprediksi-prediksi. Saya tidak tahu dia Oke, baiklah. Intinya kita Muslim sudah dapat gitu. ya. Kamu sudah ragu-ragu, tapi kalau saya sih yakin bahwa dia ini tadinya mantan Muslim begitu. Cuman keyakinan saya masih perlu banyak sekali didikan. Kalau ibarat kata pengetahuan Kristen itu 100%, mungkin Bang Marsili ini dia masih masuk pengetahuan Kristen itu ya mungkin baru 5%. Iya Jadi masih benar-benar. ada 90% yang tidak dia ketahui. Inilah tugas-tugas dari mentor-mentor ya yang ada di gereja, gembala-gembala supaya mendidik, supaya melakukan terus pendalaman Alkitab kepada orang-orang Kristen Gini, baru. Seperti itu, supaya Bang, saya boleh ngomong ya. mengerti Saya boleh apa ngomong yang ya. diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, silakan. Eh, kalau emang Anda benar-benar mau jadi orang Kristen, bacalah Alkitab gitu kan. Di sana kebenaran pasti akan ada gitu. Benar. Kalau saya, Dan saya juga Bang Mercy akan tahu kebenaran seperti itu. benar, dan Kalau aku yakin itu. nasihat saya, Masalahnya Oke. begini, sama Frans seperti Tono. saya. Masalahnya kenapa kamu masih ngikut Muhammad gitu loh? Kenapa kamu tidak mengikut Gini, Bang. seperti Oh, Mas Tono. Begini Bang, kalau saya sering baca Bible, banyak yang kontradiksi menurut saya. Menurut saya, tapi itu kan keimanan kalian, terserah gitu kan. Kalau menurut saya, maaf sih saya menjelek-jelekan ya, tapi saya sering kok baca-baca Bible. Oh, ternyata banyak yang kontradiksi. apa yang Anda Menurut baca saya, kontradiksi yang mana? banyak. Ya contohnya kasih satu. Satu kayak Kidung Agung gitu kan, kayak apa aja? Itu lagi, Mahmadim lagi. Tunggu sebentar, tunggu. Ada juga Yang banyak. kamu tahu banyak, cuman banyak. Mahmadim saja, Kidung Yes, Agung. ada juga Yeskel berapa? Apa di dalam 158 Yeskel kalau itu tidak apa salah. yang kamu bilang kontradiksi? Di Yeskel 158. Kok coba baca? Saya lupa. Coba tunjukin. Kamu yang Ya, argumenkan makanya kok saya yang kitab- baca gimana sih? kitabnya Oke lah, Anda, coba kan, nanti saya. pahami dulu, susun dulu dengan baik supaya diskusi lagi. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih Bang Mersili. Saya berharap semoga ketika kamu menjadi Amin, orang amin. Kristen yang baru, supaya kamu Amin, betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pasti. Karena Ya. kan ini panggilan hati, bukan karena teman, bukan karena ajakan, bukan karena percintaan. Itu aja sih intinya. Oke. Ini memang panggilan hati. Oh, tapi kamu berarti pacaran sama orang Kristen? Justru tidak. Jadi kan orang yang di sebelah itu kayak ngomong, oh ternyata Mark ini masuk Kristen seperti ini dari pacarnya, dari teman-temannya, tapi enggak. Ini real memang benar-benar. Sebentar, saya mau nanya. Tapi kamu punya pacar kan? Enggak. Loh, gimana? Oke, baiklah. Baiklah, seperti itu. Aku pengen punya pacar yang memang anak Yesus. Jadi dia bisa belajar tentang Yesus. Jadi aku bisa belajar nih, dari dia. coba nih, yang perempuan-perempuan yang punya jiwa militer nih, cocok nih dijadikan suami. Iya, tapi perempuan-perempuan yang punya jiwa militer. Tapi emang ibaratnya tujuan aku masuk Kristen itu memang benar-benar real dari hati, bukan dari ajakan, bukan dari Bang Mercy, Gimana? kayak nasihat saya tadi, kalau emang benar-benar mau jadi orang Kristen, Pasti. bacalah Alkitab gitu. Ini lagi baca. Biar kita tahu kebenaran Lagi itu. Alkitab. Cuman itu aja sih, biar kita tidak saling menjelekan kan. Iya. Bacalah benar-benar Alkitab seperti itu. Benar. Oke lah, oke ya gitu ya. Oke, Oke. terima kasih Jadi kayak Mersili ibaratnya sudah aku saya kasih agak naik. lega gitu ngomong seperti ini gitu. Jadi kayak maaf sebelumnya itu memang yang sebelumnya ngomong itu memang grogi, memang kayak kekunci karena kan memang nggak boleh nginget flashback atau apa gitu. Tapi itulah yang setahu saya perjalanan hidup saya gitu. Baik. Jadi kayak banyak memang hal-hal Yesus itu memang udah melekat ibaratnya di hati aku gitu. Baik. Dari Oke. pengalaman, dari perjalanan hidup dan semuanya itu memang udah ada. Oke. Masih Baik, banyak sih terima kalau- kasih ya. Bang Mercy, tunggu dulu Bang Edis. Bang Mercy belum menikah ya? Belum. Oh, kalau Kau saya ngapain nanya-nanya begitu, Tono? Yes. Umur kan udah 32, umur 32. Ah. Wah,
Enggak, kalau pantaslah untuk mencurigakan menikah gitu. pertanyaanmu mencurigakan. Bahaya Kalau pertanyaan ini. kalau saya kan sudah menikah, kan umur udah segitu Oke lah lah, gitu. baiklah. Oke ya, saya turunkan ya Lebih baik semuanya ya. menikah gitu. Thank you. Oke, Terima Saya kasih. diturunkan terima juga. kasih, terima Bang kasih Saya Edis, dua-duanya. diturunkan juga. ya. Jangan Saya DM ya. diturunkan juga, Des. Bang Edis, Saya mau diturunkan. padahal kita Kan masih kita ingin belum berbicara kan. Iya, iya, Padahal kita silakan, masih silakan. ngobrol. Kalau Anda ingin kirim pesan kepada saya balas. Oke ya. Seperti itu saya turunkan, kita Bersama lanjutkan ke tamu-tamu berikutnya. Baik, saya turunkan Bang Mersili. Saya belum, Bang. Kan kamu sudah menyampaikan sesuatu tadi. Pertanyaanmu cuma itu Kan belum aja. sama- Kidung Agung, Muhammadi. Bukan. Dari dulu cuma itu, Ini kan- Mahmadi aja ini- terus. Ini loh, tema-tema ini kan belum kita bahas. Baik, Kan baik, temanya baik. apa yang Sebenarnya saya mau mengomentari dulu. Begini, saya cuma komentar sama orang-orang gitu Kristen. loh. Begini teman-teman. Orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang dahulu punya masa lalu yang banyak sekali. Ya, dari mulai pecandu, narkoboy, dari mulai dosa homoseksual, segala macam itu banyak latar belakang. Dan itu perlu waktu Kita- teman-teman. Jangan kita menghakimi, tetapi jangan pula kita memperlakukan mereka sehingga membuat mereka itu nanti mentalnya tidak terdidik. Karena banyak giliran ada orang Kristen baru, orang Kristennya ini langsung berlebih-lebihan. Nah itu juga nggak boleh. Seperti Kita itu. bahas Jangan jadi- dimanja jadi seperti kita- itu. Artinya kita didik mereka. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu memang orang-orang yang punya banyak masa lalu yang bermasalah. Ya kecanduan rokok, kecanduan narkoboy, dosa seksual dan lain sebagainya. Itu butuh proses teman-teman. Jangan kalian menghakimi seperti itu ya. Seperti itu Kita teman-teman. bahas tema ya, Des ya. Oke, Kita bahas silakan. temanya ya. Lanjutnya, silakan. Ya, silakan. Oke. Tadi saya lihat datanya itu Muhammad suka ngeprank umat Muslim gitu ya. Loh, bukankah Muhammad memang pernah ngeprank para petani kurma? Cuma pernah ya. Oke, coba kamu bersaksi. Aku bersaksi Ya, aku bersaksi terus bahwa Muhammad terus. pernah ngeprank para petani kurma. Oke. Ngeprank bukan ngeprank sih. Ah, kan Saya susah. bukan Kamu Saya boleh Ras, jelaskan? Tono, Saya boleh dengar, jelaskan? Tono, Saya- dengarkan ya. Saya boleh jelaskan tidak? Saya jelaskan. boleh? Sebentar, sebelum kamu jelaskan, Makanya betul Oke, tidak saya jelaskan. hadis itu tentang Muhammad bertemu dengan para petani kurma di Madinah? Hadis itu tadi siapa? Coba lihatkan saya. Nah, ini gimana? Kamu aja belum belajar dulu sana lah. Makanya Kamu belajar jangan aja belum takut dong, sudah Des. ngomong-ngomong di Kelawan sini. Lihatkan. Belajar dulu sebelum naik ke sini. Itu sudah jelas-jelas ngeprank. Apa ngeprank artinya? Ngerjain.